Jika malam tadi Anda terbangun dengan jantung berdebar, jika mimpi itu masih melekat jelas di kepala Anda sampai sekarang, jika ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang ingin menyampaikan pesan, hentikan video ini sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, karena bisa jadi yang Anda alami bukan mimpi biasa. Dalam Primbon Jawa, ada satu kepercayaan tua yang jarang dibahas terang-terangan. Tidak semua mimpi berasal dari pikiran manusia. Sebagian mimpi adalah panggilan. Sebagian lagi adalah peringatan keras yang sering diabaikan. Dan malam adalah waktu favorit mereka yang tak kasat mata untuk berbicara. Banyak orang hidup tenang di siang hari, tapi jiwanya justru diuji di malam hari. Saat tubuh tertidur, kesadaran menurun, dan ego melemah, disitulah jalur komunikasi spiritual terbuka tanpa disadari. Primbon Jawa menyebutkan khodam dan roh leluhur tidak akan pernah menampakkan diri secara terang-terangan. Mereka tidak mengetuk pintu, tidak memanggil nama Anda. Mereka masuk lewat satu jalan yang paling jujur, mimpi. Masalahnya, manusia modern terlalu cepat menyimpulkan, cuma bunga tidur. Padahal, bunga tidur tidak meninggalkan rasa takut yang menetap. Bunga tidur tidak membuat Anda teringat terus sepanjang hari. Dan bunga tidur tidak datang berulang dengan simbol yang sama. Jika mimpi Anda terasa nyata, detailnya tajam, emosinya kuat dan sulit dilupakan, Primbon menganggap itu sebagai kode spiritual. Kode yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau membuka kesadaran. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Jangan tulis di komentar dulu. Jangan ceritakan ke siapapun. Cukup jawab di dalam hati. Apakah mimpi Anda akhir-akhir ini terasa berbeda? Jika iya, maka video ini bukan muncul secara kebetulan di hadapan Anda. Di pembahasan ini, kita akan mengurai mengapa khodam memilih mimpi sebagai media komunikasi, bagaimana membedakan mimpi peringatan dan mimpi pembuka keberuntungan, dan tanda paling halus yang sering muncul saat khodam Anda sedang aktif. Tonton sampai selesai, karena dalam Primbon, pesan yang dipotong di tengah jalan seringkali berubah menjadi kebingungan. Dan satu hal yang perlu Anda ingat sejak awal, khodam tidak menakut-nakuti. Yang menakutkan adalah ketika tanda sudah diberikan, tapi manusia memilih tidak peduli. Mengapa khodam memilih mimpi sebagai media komunikasi? Dalam Primbon Jawa, ada satu hukum tak tertulis yang diyakini para leluhur sejak ratusan tahun lalu. Makhluk halus tidak bisa berbicara langsung pada manusia yang sedang sepenuhnya sadar. Bukan karena mereka lemah, justru karena manusia terlalu bising saat terjaga. Di siang hari, pikiran manusia dipenuhi suara, ambisi, ketakutan, logika, emosi, dan ego. Semua itu membentuk tembok tebal yang menutup jalur batin. Dalam kondisi seperti ini, pesan spiritual akan selalu dibantah oleh akal sehat. Karena itulah, khodam tidak datang saat mata terbuka. Mereka menunggu satu momen paling jujur dalam hidup manusia, saat tertidur. Saat tubuh terlelap, ego melemah. Saat ego melemah, batin terbuka. Dan ketika batin terbuka, komunikasi bisa terjadi. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai waktu tanpa topeng. Di saat mimpi, manusia tidak berpura-pura, tidak berpikir ingin terlihat pintar, tidak menolak hal yang tidak masuk akal. Itulah sebabnya, mimpi menjadi jalan paling aman dan paling bersih bagi khodam untuk menyampaikan pesan. Khodam juga tidak pernah menyampaikan pesan dengan kata-kata langsung. Mereka tidak berkata, ini peringatan, atau ini berkah. Yang mereka kirim adalah simbol. Karena simbol tidak bisa dibantah logika. Simbol langsung masuk ke rasa. Air, jalan, pintu, cahaya, kegelapan, kejatuhan, dikejar, diberi benda, semua itu adalah bahasa kuno yang digunakan alam spiritual jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Primbon Jawa mencatat, simbol dalam mimpi bekerja seperti benih. Ia tidak langsung tumbuh, tapi ia akan menetap di batin, menunggu waktu yang tepat untuk disadari. Itulah sebabnya, mimpi dari khodam sering terasa mengganggu pikiran di siang hari, bukan karena menakutkan,
melainkan karena pesannya belum selesai diterjemahkan. Ada alasan lain yang jauh lebih penting. Khodam memilih mimpi karena mereka terikat aturan. Tidak semua khodam diizinkan menampakkan diri. Tidak semua energi leluhur boleh hadir secara fisik. Mimpi adalah wilayah netral, bukan dunia manusia sepenuhnya, dan bukan dunia gaib sepenuhnya. Di wilayah inilah batas dilonggarkan. Primbon Jawa menyebutnya sebagai ruang singgah jiwa, tempat di mana pesan bisa disampaikan tanpa melanggar keseimbangan alam. Jika khodam memaksa hadir di dunia sadar, akibatnya bisa berat, ketakutan ekstrim, gangguan batin, bahkan ketidakseimbangan energi hidup. Karena itulah, mimpi adalah cara paling bijak. Dan satu hal yang jarang disadari banyak orang, khodam hanya datang lewat mimpi pada orang tertentu. Mereka tidak sembarang masuk ke mimpi siapa saja. Biasanya mimpi ini muncul pada orang yang punya ikatan leluhur kuat, sedang berada di persimpangan hidup, atau memiliki potensi batin yang belum terbuka. Itulah mengapa dua orang bisa tidur di ruangan yang sama, namun hanya satu yang menerima mimpi penuh pesan. Primbon Jawa menegaskan, bukan mimpi yang memilih manusia, tetapi manusialah yang dibuka jalurnya. Jadi jika Anda pernah bermimpi dan merasa, ini seperti ada yang ingin menyampaikan sesuatu, jangan langsung takut, jangan pula langsung bangga. Karena mimpi dari khodam bukan hadiah dan bukan ancaman. Ia adalah undangan. Undangan untuk sadar. Undangan untuk membaca tanda. Undangan untuk tidak lagi menutup mata batin sendiri. Dan di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara membedakan mimpi yang hanya bunga tidur dengan mimpi yang benar-benar membawa pesan besar. Itulah bagian yang paling sering salah dipahami. Bagaimana membedakan mimpi bunga tidur dengan mimpi pesan khodam? Kesalahan terbesar manusia ketika berbicara soal mimpi adalah menyamakan semuanya. Semua dianggap bunga tidur. Semua dianggap hasil pikiran lelah. Padahal dalam Primbon Jawa, mimpi terbagi jelas. Dan perbedaannya tidak pernah samar. Yang samar hanya kesadaran manusianya. Primbon mengajarkan satu prinsip utama. Mimpi biasa lewat kepala, mimpi pesan lewat batin. Mimpi bunga tidur umumnya lahir dari aktivitas harian. Apa yang Anda lihat, dengar, pikirkan, atau cemaskan di siang hari, itulah bahan bakarnya. Mimpinya acak, loncat-loncat, tidak runtut, dan yang paling penting, mudah hilang begitu bangun tidur. Biasanya setelah 10-15 menit, detail mimpi mulai kabur. Perasaan pun netral. Tidak ada beban. Tidak ada dorongan untuk mengingatnya kembali. Primbon menyebut mimpi seperti ini sebagai mimpi lalu. Datang sebentar, lalu pergi tanpa jejak. Berbeda dengan mimpi yang membawa pesan khodam, mimpi jenis ini meninggalkan bekas. Bukan hanya di kepala, tapi di dada. Ada rasa tertinggal, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Kadang bukan takut, bukan juga senang, melainkan gelisah yang tenang. Primbon mencatat beberapa ciri kuat mimpi pesan. Pertama, detailnya tajam. Wajah, tempat, suara, bahkan aroma terasa jelas. Seolah Anda benar-benar hadir di sana. Kedua, emosinya menetap. Setelah bangun tidur, mimpi itu masih terasa hidup. Bahkan ketika matahari sudah tinggi, bayangannya belum pergi. Ketiga, tidak mudah dilupakan. Semakin Anda mencoba melupakannya, justru semakin sering ia muncul di pikiran. Ini tanda mimpi tersebut tidak datang dari pikiran sadar. Ada ciri lain yang lebih halus, tapi sangat penting menurut Primbon, yaitu waktu mimpi itu datang. Mimpi bunga tidur bisa muncul kapan saja, namun mimpi pesan sering datang menjelang subuh, saat energi malam dan pagi saling bertemu. Primbon menyebut waktu ini sebagai jam jujur. Di jam ini, simbol tidak dibungkus. Pesan datang lebih murni. Jika mimpi Anda muncul di waktu ini dan perasaannya kuat, itu bukan mimpi sembarangan. Tanda berikutnya yang sering diabaikan, pengulangan. Mimpi pesan jarang datang sekali. Ia bisa muncul dengan cerita sama atau simbol yang sama dalam bentuk berbeda. Contohnya, orang yang sama muncul berulang, tempat yang sama terus didatangi. Kejadian serupa terulang dengan detail berbeda. Primbon menegaskan, pengulangan adalah cara khodam mengetuk kesadaran, bukan karena pesannya belum sampai, tapi karena belum diterima.
Yang terakhir, dan ini paling menentukan, respon batin Anda. Mimpi bunga tidur tidak menuntut apa-apa. Selesai, ya selesai. Tapi mimpi pesan selalu memicu satu pertanyaan dalam diri. Kenapa saya bermimpi ini? Jika setelah mimpi Anda terdorong untuk merenung, ingin mencari makna, atau merasa perlu berhati-hati dalam hidup, Primbon menyebut itu sebagai respon batin aktif. Dan respon ini tidak bisa dipalsukan. Karena itu Primbon mengingatkan, jangan terburu-buru menafsirkan, jangan pula langsung mengabaikan. Mimpi pesan bukan teka-teki untuk ditebak cepat, ia adalah tanda untuk disikapi dengan kesadaran. Dan di poin berikutnya kita akan masuk ke bagian yang lebih sensitif. Bagaimana membedakan mimpi yang membawa peringatan dengan mimpi yang justru membuka jalan keberuntungan. Disinilah banyak orang salah langkah. Membedakan mimpi peringatan dan mimpi pembuka keberuntungan. Dalam Primbon Jawa, tidak semua mimpi pesan datang untuk menakut-nakuti, dan tidak semua mimpi indah berarti kabar baik. Inilah bagian paling rawan disalahpahami. Banyak orang terjebak pada tampilan mimpi, bukan pada rasa dan maknanya. Primbon mengajarkan satu kaidah penting. Peringatan dan keberuntungan sama-sama datang lewat mimpi. Yang membedakan adalah getaran batinnya. Mimpi peringatan, saat khodam menahan langkah Anda. Mimpi peringatan biasanya datang dengan nuansa berat, bukan selalu horor, tapi menekan. Ciri pertama mimpi peringatan adalah rasa tidak nyaman yang menetap. Setelah bangun tidur, dada terasa sesak. Ada perasaan waspada, seolah batin sedang berkata, ada yang tidak beres. Primbon menyebut mimpi seperti ini sebagai tanda penahan. Artinya ada langkah hidup yang sedang atau akan Anda ambil, namun belum waktunya. Simbol mimpi peringatan sering muncul dalam bentuk terjatuh dari ketinggian, terjebak di ruang sempit, jalan buntu, kehilangan barang, dikejar tapi tidak pernah sampai. Ini bukan kebetulan. Simbol-simbol ini adalah bahasa alam untuk mengatakan hentikan, tunda, atau ubah arah. Mimpi peringatan jarang memberi solusi, ia hanya menyalakan lampu merah. Primbon menegaskan, peringatan tidak dimaksudkan untuk ditakuti, tapi untuk dipatuhi. Mimpi pembuka keberuntungan, saat jalan mulai terbuka. Berbeda dengan mimpi peringatan, mimpi pembuka keberuntungan membawa rasa yang lebih ringan, meskipun isinya tidak selalu menyenangkan. Ciri utamanya bukan bahagia berlebihan, melainkan rasa tenang yang dalam. Setelah bangun tidur, batin terasa lapang, ada keyakinan halus, seolah Anda baru saja diingatkan bahwa hidup sedang bergerak ke arah yang benar. Simbol mimpi keberuntungan sering muncul sebagai cahaya terang, air jernih, diberi benda, kunci, uang, kain, pusaka, menyusuri jalan yang jelas, bertemu sosok tua yang menenangkan. Primbon menyebut mimpi ini sebagai tanda pembuka, bukan janji instan, melainkan sinyal bahwa energi mendukung langkah Anda. Yang menarik, mimpi keberuntungan sering terasa sederhana, tidak dramatis, tidak berisik. Justru karena itu, banyak orang mengabaikannya. Perbedaan paling menentukan, arah batin Anda setelah bangun. Primbon tidak menilai mimpi dari gambarnya saja. Yang paling penting adalah apa yang terjadi pada diri Anda setelah bangun. Mimpi peringatan membuat Anda ingin berhenti sejenak, merasa perlu evaluasi, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Sedangkan mimpi pembuka keberuntungan membuat Anda lebih yakin, lebih mantap, lebih tenang dalam melangkah. Jika setelah mimpi Anda terdorong untuk menahan diri, itu peringatan. Jika setelah mimpi Anda terdorong untuk melangkah dengan tenang, itu pembuka. Primbon menegaskan, khodam tidak pernah menyuruh tergesa-gesa. Baik peringatan maupun keberuntungan selalu datang dengan irama pelan. Kesalahan fatal yang sering terjadi. Banyak orang salah kaprah. Mereka mengira mimpi menakutkan pasti buruk, dan mimpi indah pasti baik. Padahal Primbon mengingatkan, mimpi menakutkan bisa menyelamatkan hidup, dan mimpi indah bisa meninabubokan hingga lengah. Yang perlu dibaca bukan visualnya, melainkan pesan di balik rasa. Karena itu ketika Anda bermimpi dan merasa ini seperti ada yang menuntun atau menahan, berhentilah sejenak, dengarkan batin, karena disitulah khodam bekerja. Dan di poin selanjutnya, kita akan membahas hal yang paling ditunggu banyak orang. Tanda-tanda nyata dalam kehidupan sehari-hari ketika mimpi pesan itu benar-benar mulai bekerja. Bagian ini sering terjadi,
tanpa disadari. Tanda-tanda nyata saat pesan mimpi mulai bekerja. Dalam primbon Jawa, mimpi pesan tidak berhenti di alam tidur. Jika mimpi itu benar-benar membawa pesan khodam, dampaknya akan turun ke kehidupan nyata. Dan menariknya, dampak ini tidak selalu dramatis. Justru sering muncul dalam bentuk hal-hal kecil yang diabaikan banyak orang. Primbon menyebut fase ini sebagai turunnya isyarat, saat pesan batin mulai menyentuh realitas hidup. 1. Intuisi menjadi lebih tajam tanpa sebab jelas. Tanda paling awal adalah perubahan cara Anda merasakan sesuatu. Bukan perubahan pikiran, tapi rasa. Anda tiba-tiba tahu kapan harus berhenti bicara, tahu kapan harus menunda keputusan, atau merasa tidak enak pada situasi tertentu tanpa alasan logis. Primbon menjelaskan, ini terjadi karena jalur batin sudah disentuh. Setelah mimpi pesan, intuisi bekerja lebih dulu sebelum logika. Jika Anda mulai sering berkata dalam hati, entah kenapa rasanya jangan dulu, itu bukan kebetulan. 2. Kejadian kecil yang seolah disusun rapi. Setelah mimpi pesan, hidup sering terasa seperti bergerak pelan tapi terarah. Anda bertemu orang secara tidak sengaja, mendengar kalimat tertentu berulang dari sumber berbeda, atau menemukan jawaban atas kegelisahan dari tempat yang tak terduga. Primbon menyebut ini sebagai sinkronisasi halus, bukan keajaiban besar, melainkan rangkaian kejadian kecil yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Jika ini terjadi berurutan, itu tanda pesan mimpi sudah turun ke jalur hidup. 3. Perubahan emosi tanpa pemicu luar. Banyak orang mengira perubahan emosi selalu karena masalah hidup. Primbon justru mengajarkan sebaliknya. Saat pesan mimpi bekerja, Anda bisa merasa lebih tenang dari biasanya, lebih peka terhadap suasana, atau justru merasa berat tanpa sebabnya. Ini bukan gangguan, ini tanda energi batin sedang menyesuaikan arah. Primbon menyebut fase ini sebagai masa penyesuaian jiwa, dan fase ini penting sebelum perubahan besar terjadi. 4. Hal-hal lama muncul kembali ke permukaan. Tanda yang sering mengejutkan adalah munculnya kembali masa lalu. Orang lama menghubungi, masalah lama muncul lagi, atau kenangan tertentu tiba-tiba sering teringat. Primbon menegaskan, khodam tidak membangun yang baru sebelum yang lama dibereskan. Jika setelah mimpi pesan Anda dihadapkan kembali pada urusan lama, itu bukan kemunduran, itu pembersihan. 5. Rezeki atau ujian datang berdekatan. Dalam banyak catatan Primbon, saat pesan mimpi aktif, rezeki dan ujian sering datang hampir bersamaan, bukan untuk menguji iman, melainkan untuk menguji kesadaran. Apakah Anda tetap rendah hati saat peluang datang? Apakah Anda tetap tenang saat cobaan muncul? Primbon menyebut fase ini sebagai uji arah, dan hasilnya sangat bergantung pada sikap Anda. 6. Dorongan untuk lebih menyendiri atau merenung. Tanpa disadari, Anda mungkin ingin lebih banyak diam, mengurangi keramaian, atau merenung tanpa tujuan jelas. Ini bukan menjauh dari dunia, ini tanda batin sedang menata ulang diri. Primbon mengingatkan, fase ini sebaiknya tidak dilawan, karena disinilah pesan mimpi benar-benar dipahami, bukan lewat pikiran, melainkan lewat rasa. Jika setelah mimpi tertentu hidup Anda mulai terasa bergeser, jangan panik, jangan pula terlalu euforia. Primbon mengajarkan satu sikap utama, sadar dan tenang, karena tanda yang bekerja pelan justru paling dalam pengaruhnya. Dan di poin terakhir nanti, kita akan membahas hal yang paling krusial, yaitu apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang justru harus dihindari setelah semua tanda ini muncul. Disitulah banyak orang salah langkah.